Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, semua Z-Factor berhasil dikalahkan oleh Android 17 dan juga 18 dengan begitu mudahnya. Setelah mengalahkan para Z-Factor di sini, Android 17, 16, dan juga 18 berniat untuk melanjutkan perjalanan untuk membunuh Goku. Di sini, Krillin mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka agar tidak membunuh Goku. Namun, karena para manusia buatan ini telah diciptakan untuk membunuh Goku, hal tersebut tidak bisa ditentang oleh mereka bertiga dan akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sini hal yang menarik adalah di mana Krillin dicium oleh Android 18 yang membuat pikirannya tentang para manusia buatan yang mengerikan menjadi hilang dan berpikir kalau mereka tidak seburuk yang Trunks katakan. Setelah para android pergi, di sini Krillin pun segera memberikan Katang Senzu kepada para Z-Factor yang terluka akibat melawan para manusia buatan sebelumnya. そうだ、みんなを助けなくちゃ。全部分けたんだよな。ほら、センズだ。やっぱベジータだ。 Setelah Krillin memberikan Katang Senzu kepada para Z-Factor dan membuat mereka kembali sembuh, dia pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Vegeta yang sangat kesal akibat telah dikalahkan oleh Android, dia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Trunks yang berniat untuk mengejar Vegeta langsung dihentikan oleh Piccolo. Piccolo menjelaskan kalau saat ini Vegeta membutuhkan waktu sendiri karena Super Saiyan yang ia banggakan telah dikalahkan oleh para manusia buatan. Setelah itu Piccolo pun meminta kepada mereka semua untuk segera memindahkan Goku ke tempat yang lebih aman agar tidak dibunuh oleh para manusia buatan. Sementara dirinya, dia akan segera melakukan sebuah rencana yang tidak bisa ia jelaskan. Di saat Krillin ingin tahu lebih jauh dengan rencana Piccolo, Piccolo pun menjadi kesal dan segera menyerang mereka semua. で、ピコロ、お前なんだよその顔は。なんか作戦。調子に乗るな。いつから貴様らの仲間になった。Lalu Piccolo pun berkata kalau dirinya adalah seorang iblis yang masih bertekad untuk menguasai dunia. Setelah itu Piccolo pun segera meninggalkan tempat tersebut dan tanpa mempedulikan para Z-Factor dia pun pergi entah kemana. Krillin yang melihat arah terbang dari Piccolo menuju ke tempat dari Dewa Kami, dia pun teringat dengan suatu hal. Krillin pun segera menjelaskan kepada Tenshinhan dan juga Trunks kalau saat ini Piccolo sama seperti Goku dan juga Vegeta, yaitu dia hanya ingin menjadi lebih kuat dan tak akan ada yang bisa menandinginya. Ditambah lagi saat ini Piccolo berniat untuk bergabung dengan Dewa Kami agar bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena jika dirinya dan juga Dewa Kami yang beruang dua tubuh menjadi satu kembali, maka akan mendapatkan kekuatan yang berkali-kali lipat, bahkan melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Sekarang kita cek dulu kondisi Maron yang berada di Kame House. Terlihat banyak sekali pria yang menjemput Maron. Ternyata semua pria ini adalah pacar-pacar Maron. Maron pun segera pergi dengan semua pacarnya ini kembali ke kota. Tapi kali ini kakek mutan Roshi dan juga Kame tidak menghentikan Maron karena Maron ini adalah gadis nakal yang tidak pantas untuk Krillin. Mereka pun akan merahasiakan semua ini dari Krillin agar Krillin tidak bersedih. Sedangkan para Z-Factor lainnya mereka berniat untuk bersembunyi terlebih dahulu karena ditambah lagi Goku akan sembuh dari penyakitnya dalam waktu 10 hari lagi. Di sisi lain terlihat kalau Gohan telah mengantarkan Yajirobe dan juga Bulma kembali ke rumah mereka. Setelah itu Gohan pun kembali pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau Piccolo telah sampai di tempat dari Dewa Kami. Di sini Piccolo pun segera mengutarakan niatnya untuk bergabung dengan Dewa Kami. Tapi Dewa Kami yang telah mengetahui semuanya segera menjelaskan kepada Piccolo kalau para manusia buatan ini sepertinya bukan orang yang jahat yang seperti Piccolo pikirkan. Karena para manusia buatan yang berada di zaman ini dan juga di zaman Trunks telah berbeda. Tapi Piccolo yang telah bertarung melawan para manusia buatan tetap berpikir kalau mereka adalah orang-orang yang jahat. Di sini karena mereka berdua saling bersinggungan dan berbeda argumen, akhirnya Piccolo akan menunggu Dewa Kami untuk mau bergabung dengannya sampai
para manusia buatan kembali membuat onar agar dewa kami mau untuk bergabung dengannya. Di sisi lain, para manusia buatan sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke rumah Goku. Di tengah perjalanan, mereka pun menemukan sebuah mobil paket dan berniat untuk menggunakan mobil tersebut untuk menuju ke rumah Goku karena mereka ingin berniat bersantai-santai terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Android 16 pun segera mengeluarkan semua barang yang berada di dalam mobil paket tersebut dengan mengangkatnya. Seketika hal itu membuat sopir dan juga kernet dari mobil paket itu sangat terkejut dengan kekuatan dari Android 16. Pada akhirnya kernet dan juga sang sopir pun merelakan mobil mereka untuk diambil oleh para manusia buatan ini karena mereka juga tidak bisa untuk melawannya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Vegeta yang masih sangat kesal dan juga kecewa dengan kekuatan Super Saiyan yang telah ia bangga-banggakan, sama sekali tak bisa untuk mengalahkan para manusia buatan. Ditambah lagi yang telah mengalahkannya adalah Android 18, yaitu seorang wanita. Hal tersebut benar-benar membuat Pangeran Saiyan kita menjadi sangat marah dan dia pun segera melampiaskan amarahnya dengan meledakkan aura kekuatan Super Saiyan-nya. Di sisi lain, para android yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat dari Goku. Di tengah jalan mereka pun dicegat oleh para geng motor. Namun bukan para manusia buatan yang dibegal oleh geng motor ini, melainkan mereka yang salah lawan. Android 17 pun segera menunjukkan skill mengemudinya untuk mengerjai para geng motor ini. Dengan skill mengemudinya yang sangat luar biasa, seketika membuat para geng motor ini sangat terkejut dengan cara mengemudi dari Android 17 yang sangat barbar. Walaupun begitu, para geng motor ini sama sekali tak mau menyerah untuk mengejar para manusia buatan. Mereka pun segera menghancurkan mobil yang dinaiki oleh para manusia buatan ini dan membuat para manusia buatan menjadi sangat kesal kepada para geng motor ini. Akhirnya Android 18 dan juga 17 segera turun tangan untuk menghadapi mereka semua.
Tak lama muncul dua orang polisi yang berniat untuk menangkap android 17, 16, dan juga 18. Tapi di sini ketika para android menunjukkan kemampuan dari mereka, terlihat kalau kekuatan dari mereka berdua membuat para polisi ini menjadi ketakutan dan tak jadi untuk menangkap mereka bertiga. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau Trunks dan juga Krillin sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah Goku. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke tempat dari rumah Goku dan berniat untuk segera memindahkannya ke tempat yang lebih aman sebelum para manusia buatan datang kemari. Sebelum masuk ke dalam rumah Goku, Krillin bertanya kepada Trunks bagaimana kekejaman para manusia buatan di masa depan. Trunks pun menjelaskan kalau mereka berdua sangatlah kejam, mereka telah membuat kehancuran di mana-mana. Trunks pun bertanya kenapa Krillin bertanya seperti itu. Krillin pun menjawab kalau tidak ada apa-apa. Ternyata Krillin masih kepikiran dengan android 18 yang sebelumnya telah menciumnya, yang membuatnya berpikir kalau para manusia buatan tidak seseram yang diceritakan oleh Trunks. Tak lama Krillin pun segera mengetuk rumah Goku, tapi tiba-tiba Chi-Chi membuka pintu dengan sangat keras karena berpikir yang datang adalah Gohan. Seketika hal tersebut membuat kepala dari Krillin menjadi benjol akibat terkena pintu dari Chi-Chi. Krillin pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Chi-Chi dan juga Yamcha dan meminta kepada mereka untuk segera memindahkan Goku ke tempatnya lebih aman. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memindahkan Goku ke Kami House alias rumah dari kakek Muten Roshi. Mereka pun memindahkan Goku dengan menggunakan pesawat milik Bulma dan mereka segera bergegas memasukkan Goku masuk ke dalam pesawat. お前が人造人間。詳しいことは後で話すけど、もっと恐ろしい3人の人造人間が。そんなに新手の人造人間は。じゃありませんよ。ブルマを送ってったんだ。Tak lama akhirnya Gohan pun pulang setelah mengantarkan Bulma kembali ke rumahnya. Di sini Chi-Chi pun menjadi sangat senang karena akhirnya Gohan kembali ke sini tanpa luka sama sekali. Krillin pun segera meminta kepada Gohan untuk segera masuk ke dalam pesawat karena mereka berniat untuk segera pergi ke Kami House. Dan alur cerita Dragon Ball Z kali ini pun bersambung di sini. Apakah Goku akan berhasil dipindahkan ke rumah dari kakek Muten Roshi dengan tepat waktu dan mampu untuk menghindari serangan dari para manusia buatan yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah Goku? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.